Penguasa Alam Kayangan, Bab 60, Judul, Bunuh Seketika. Saat melihat Gunawan yang tiba-tiba muncul di depan matanya, mata Siti Arum menjadi kabur. Dia menatap kosong ke Gunawan beberapa lama sebelum akhirnya percaya bahwa semua ini bukan ilusi dan dia tidak bermimpi. Sudut bibirnya terangkat dalam senyuman hangat, tatapannya bergetar karena kagum, bahagia, nyaman, dan jejak sentimen lembut yang bahkan tidak ia ketahui. "Saudara junior Gunawan, kau masih hidup? Bagus sekali." Dia dengan lembut tersenyum. Meskipun ini adalah pertama kalinya dia dipeluk erat oleh seorang pria, bahkan tidak ada jejak penolakan di hatinya. Sebaliknya, keadaan mentalnya yang telah tegang benar-benar rileks. Mengetahui bahwa Gunawan masih hidup, semua kegelisahan, ketakutan, dan rasa sakit di tubuhnya sepenuhnya digantikan oleh kebahagiaan. Karena dipeluk oleh Gunawan seperti ini, dia merasakan semacam kepuasan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. "Aku pernah memberitahu senior sister sebelumnya, aku adalah orang yang paling menghargai hidupku, jadi bagaimana aku bisa mati dengan mudah? Ayo, makanlah ini." Gunawan mengeluarkan pil pemulihan surgawi dan dengan lembut memasukkannya ke dalam mulut Siti Arum. Siti Arum menelannya tanpa ragu dan menunjukkan ekspresi takjub, karena saat pil memasuki mulutnya, dia merasakan arus hangat mengalir ke seluruh tubuhnya. Semua luka-lukanya berhenti terasa sakit dan mulai pulih dengan sangat cepat. Pil pemulihan surgawi, obat yang bisa cepat menyembuhkan dalam waktu singkat, menggunakan bahan yang paling berharga, membutuhkan teknik penyulingan yang sangat teliti dan juga membutuhkan proses penyulingan yang sangat lama. Ketika pelet itu masuk ke mulutnya, Siti Arum menyadari dengan takjub bahwa itu adalah obat penyembuhan mujarab, pil pemulihan surgawi. Selanjutnya, itu adalah pil pemulihan surgawi kelas menengah yang hanya kalah dengan pil pemulihan surgawi kelas tinggi. Bahkan jika pil pemulihan surgawi dimiliki oleh salah satu padepokan utama itu, tetap saja dianggap sebagai pil obat tingkat pertama yang sangat berharga. Gunawan tersenyum tipis dan dengan lembut berbicara saat membantu Siti Arum. "Senior sister, istirahatlah sebentar. Tinggalkan penjahat ini padaku." Di sisi lain, Black Demon takut setelah ledakan sebelumnya langsung membunuh 13 anggota Black Demon Mercenary. Di sampingnya, Black Wolf berkata, "Kapten, jangan panik, itu pasti sama dengan senjata yang tidak biasa yang digunakan sebulan yang lalu. Lagi pula, seharusnya hanya ada satu senjata yang tersisa, kalau tidak, dia tidak akan menunggu sampai sekarang untuk menggunakannya." Saat dia mendengar kata-kata Black Wolf, ketakutan di hati Black Demon lenyap tanpa bekas. Ini tidak diragukan lagi merupakan penjelasan yang paling logis. Bahkan jika dia dipukuli sampai mati, dia tidak akan percaya bahwa seorang praktisi di ranah kelahiran cakra bisa melepaskan serangan semacam itu. Dia maju selangkah dan menunjuk Gunawan sambil melolong marah. "Dasar bajingan kecil, kau benar-benar berani membunuh lebih dari selusin saudaraku. Aku akan mengulitimu hidup-hidup, pergilah, tangkap keduanya untukku." Baik pria maupun wanita itu harus hidup. Anggota Black Demon Mercenary di sekitarnya meraung dan mengayunkan senjatanya saat mereka menyerang bersamaan. Hati Siti Arum yang baru saja tenang, sekali lagi menegang saat dia berbicara dengan sangat mendesak. "Cepat pergi, Junior Gunawan. Kau memiliki teknik tenaga dalam gerakan yang kuat sehingga kau pasti bisa melarikan diri. Setelah kau melarikan diri, aku akan memiliki cara untuk segera melarikan diri dan bertemu denganmu." Gunawan tersenyum sambil menggelengkan kepalanya. "Jika senior sister benar-benar memiliki jalan, kau pasti tidak akan pernah tertangkap beberapa saat yang lalu. Aku tidak akan dan tidak perlu melarikan diri. Dimanapun aku berada, aku tidak akan pernah membiarkan senior sister menderita cedera tunggal." Saat suaranya memudar, pedang Tiger Soul di tangan Gunawan tiba-tiba berayun ke depan. Saat melintas di udara, pedang itu tiba-tiba memuntahkan lidah api setinggi 3 kaki. Saat lidah api meninggalkan pedang, pedang itu menyapu secara horizontal ke dalam anggota Black Demon Mercenary yang sedang menyerang. Api yang berkobar itu seperti naga api yang mengamuk saat ia meraung dan menabrak tubuh Black Demon Mercenary. Seiring dengan jeritan berdarah yang bercampur, 5 dari Black Demon Mercenary tertiup angin. Masing-masing mengalami luka 15 cm di tubuh mereka yang dengan penuh memuntahkan darah segar dan pakaian dan kulit yang dekat dengan luka juga hangus. Sedangkan untuk tentara paling depan, area di sekitar lukanya telah terbakar hitam. Kelima orang itu berguling di lantai saat mereka menjerit kesakitan. Jeritan mereka terdengar seperti ratapan hantu dan lolongan serigala. Siti Arum menatap dengan mata indahnya terbuka lebar. Setelah menatap kosong untuk beberapa saat, dia berseru kaget dan senang. "Saudara junior Gunawan, tenaga dalammu sudah benar-benar mencapai tingkat ke-10 dari ranah kelahiran cakra." Dia bisa merasakan kekuatan Gunawan saat ini, namun suaranya menimbulkan ketidakpercayaan yang dalam. Baru sebulan berlalu, dia benar-benar melompat dari tingkat pertama ranah kelahiran cakra untuk mencapai tingkat 10 ranah kelahiran cakra saat ini.
dan hampir melintasi seluruh alam besar dalam rentang waktu 1 bulan. Tidak hanya itu, serangan nyala api yang baru saja ditampilkannya jauh lebih kuat daripada teknik tenaga dalam api yang sebelumnya dia tunjukkan. Benar, karena aku berhasil melewati ujian Garuda itu. Aku menerima Divine Garuda Pellet yang memungkinkan kekuatanku untuk segera mencapai puncak rana kelahiran cakra. Kata Gunawan sambil tersenyum saat ia melihat Siti Arum. Awalnya dia mengira Divine Garuda Pellet akan meningkatkan kekuatannya sebesar 5-6 tingkat, tapi dia tidak menyangka hal itu akan benar-benar membantunya menembus 9 tingkat berturut-turut. Fenomena ini sepertinya terkait dengan benih api dewa elemen di tubuhnya yang memungkinkannya menyerap 100% kekuatan Divine Garuda Pellet. Black Demon dan sisanya terkejut setelah melihat Gunawan menembaki 5 Black Demon Mercenary yang memiliki tenaga dalam rata-rata tingkat kelima dari ranah kelahiran cakra dengan satu gerakan. Melihat pedang Tiger Soul yang berkobar karena nyala api, Black Wolf berteriak keras. Jadi ternyata kau bukan anggota Padepokan Sin, kau adalah anggota Istana Api Surgawi? Dengan serangan Gunawan sebelumnya, mereka juga telah memahami tingkat kekuatan Gunawan, tingkat ke-10 ranah kelahiran cakra. Dan karena bisa melepaskan kekuatan energi yang menakjubkan di ranah kelahiran cakra, selain para murid Istana Api Surgawi, mereka tidak dapat memikirkan padepokan lain yang mampu melakukan itu. Istana Api Surgawi, tidak peduli apakah itu Padepokan Sin atau Istana Api Surgawi, dia harus mati. Jika tidak, kita semua akan ditakdirkan mati, kata Black Demon dengan wajah serius. Namun ia tidak memiliki jejak ketakutan di wajahnya. Bagaimanapun, meskipun dia adalah masalah kecil, dia hanya berada pada tingkat ke-10 ranah kelahiran cakra. Dia sama sekali bukan ancaman. Bahkan tanpa dia, salah satu dari 3 wakil kapten itu mampu mengalahkannya. Anak nakal ini punya wajah sombong. Aku akan melumpuhkannya. Black Wolf menggeram rendah dan menutupi seluruh tubuhnya dengan kekuatan energi. Dia maju selangkah dan maju ke depan ke arah Gunawan, mengayunkan Wolf Vein Mace yang menabrak ke wajah Gunawan. Jelas, wajah putih muda Gunawan yang muda dan menarik membuatnya tidak sadar menjadi cemburu. Setelah merajut keningnya dan melingkarkan lengannya di pinggang Siti Arum, sosok Gunawan samar-samar berayun. Dengan mengayunkan Wolf Vein Mace dengan marah, dia dengan mudah memukul wajah Gunawan. Namun, sebelum Black Wolf bisa mengungkapkan senyumannya, wajahnya tiba-tiba berubah, karena Wolf Vein Mace tidak berhenti. Sebagai gantinya, ia langsung melewati tubuh Gunawan dan melewati seluruh tubuhnya sebelum ilusi lenyap di tempat. Sementara itu, tubuh nyata Gunawan, yang memeluk Siti Arum, muncul di samping Black Wolf. Tanpa berbalik atau melirik ke samping, tangan kirinya tiba-tiba menyerang ke belakangnya dan menabrak tanpa ampun ke pinggang Black Wolf sebelum menariknya seketika. Seluruh gerakannya sama lancarnya dengan awan bergerak dan air yang mengalir. Seiring dengan peningkatan tenaga dalam, kecepatan dan jarak bayangan dari langkah bayangan Dewa Bintang telah meningkat dengan selisih yang lebar. Sedangkan untuk gerakan seketika yang baru saja dia tunjukkan, lupakan Black Wolf, bahkan Black Demon dan Siti Arum pun tidak bisa melihat apa yang terjadi dengan jelas. Selanjutnya, dia telah menyelesaikan gerakan instan ini sambil tetap memeluk Siti Arum. Black Wolf jatuh ke tanah setelah menerima pukulan dari Gunawan. Black Tiger dan Black Devil tercengang. Black Tiger menarik napas dalam-dalam dan berkata, seperti yang diharapkan seseorang dari 4 padepokan utama, teknik tenaga dalam gerakan ini sungguh luar biasa. Cih, jadi kenapa dengan itu? Black Devil dengan nekat menyulut mulutnya. Dia berada di tingkat ke-10 dari ranah kelahiran cakra. Black Wolf mungkin menderita kerugian kecil, tapi jika dia benar-benar ingin mengalahkannya, dibutuhkan hanya 3 atau 4 langkah. Hei, Black Wolf, apa kau masih terbaring di sana karena ingin memamerkan pantatmu? Apakah kau tidak akan bangun menghancurkan anak nakal ini? Black Wolf, Black Wolf, Black Devil terus berteriak beberapa kali, namun Black Wolf tidak menanggapi dan diam-diam berbaring di sana. Tidak perlu berteriak, ujung mulut Gunawan meringkuk dan tertawa dalam-dalam. Dia tidak akan pernah membalasmu lagi dalam hidup ini. Apa? Ekspresi Black Tiger dan Black Devil tenggelam dan bergegas pada saat bersamaan, membangunkan Black Wolf dengan tendangan. Segera, kedua ungkapan mereka sangat berubah. Seluruh wajah Black Wolf telah berubah menjadi pucat, sudut mulutnya berbusa dengan darah bercampur dengan busa dan matanya terbuka sangat lebar. Kedua bola matanya menonjol, namun mereka telah lama kehilangan fokus dan semangat mereka, hanya meninggalkan bidang abu-abu yang mematikan. Mati, dia sebenarnya, mati, mustahil, mustahil. Bagaimana dia bisa mati begitu saja? Yang dia ambil hanya satu serangan dari anak nakal ini. Ini tidak mungkin. Melihat kondisi Black Wolf, Black Devil menjadi pucat karena ketakutan, sama sekali tidak bisa mempercayai matanya sendiri. Praktisi tingkat pertama Rana Cakra sejati yang mendapat pukulan tunggal dari praktisi tingkat ke-10 dari Rana Kelahiran Cakra, bagaimana dia bisa mati seperti ini?
Perbedaan antara mereka bukan hanya satu tingkat, tapi juga seluruh alam. Bahkan Siti Arum membuka matanya yang indah dan menjadi bingung. Namun, mengingat kembali saat ia telah melumpuhkan Shin Luto yang berada di tingkat ke-10 ranah kelahiran cakra saat berada di tingkat pertama ranah kelahiran cakra, dia langsung merasa jauh lebih alami. Sebuah pukulan dari seorang tingkat ke-10 dari ranah kelahiran cakra tentu saja tidak mungkin bisa langsung membunuh praktisi ranah cakra sejati seperti itu. Namun, meskipun tingkat kekuatan Gunawan berada pada tingkat ke-10 dari ranah kelahiran cakra, di bawah pengaruh jiwa membara kekuatannya jauh lebih besar daripada ini. Selain fakta bahwa dia telah membunuh banyak orang, dia sangat mengenal struktur tubuh manusia dan benar-benar mengerti di mana semua titik vital utama tubuh manusia berada. Dia bisa membunuh dengan satu pukulan tanpa sedikit pun kesalahan. Kau benar-benar membunuh saudara ketiga kami? Aku akan memotong mayatmu menjadi 1000 keping. Black Devil dan Black Tiger mengalami kemarahan yang hebat pada saat yang bersamaan, memancarkan kemarahan dan niat membunuh dari tubuh mereka. Keduanya bergegas menuju Gunawan pada saat bersamaan dua Wolfane Mace mengaduk badai energi yang menakjubkan dan dengan keras menghancurkan Gunawan. Gunawan dengan lembut mendorong Siti Arum kembali. Dia tidak menghindar saat ini. Sebagai gantinya, dia menarik napas ringan dan berteriak dalam-dalam. Dengan jiwa membara di tubuhnya dan Tiger Soul di tangan, pedang mulai terbakar dengan api. Dia dengan jelas bermaksud untuk secara paksa mengambil serangan gabungan dari dua praktisi ranah cakra sejati. Hati-hati, saudara junior Gunawan. Siti Arum segera berteriak ketakutan. Bagaimana seorang praktisi ranah kelahiran cakra secara langsung mempertahankan diri dari serangan dari dua praktisi ranah cakra sejati? Celang, pedang Tiger Soul bertabrakan dengan kuat dengan dua Wolfane Mace dan suara logam menusuk telinga yang berbunyi tak henti-hentinya untuk waktu yang lama. Dalam sepersekian detik, sudut-sudut mulut Black Devil dan Black Tiger mengungkapkan senyuman. Jika lawan mereka telah menggunakan kemampuan gerakan misterius yang luar biasa itu sekarang, mungkin mereka sedikit sakit kepala. Namun karena lawan sembarangan mencoba menahan serangan mereka yakin bahwa satu-satunya hasil akan terluka atau bahkan menghancurkan kedua lengannya karena keterkejutan. Namun, senyuman mereka hanya bertahan sesaat sebelum menjadi benar-benar beku. Ini karena apa yang menjalar ke tangan mereka sebenarnya adalah sebuah kekuatan yang luar biasa kuat yang membuat lengan mereka sangat kesakitan dan berhasil memecahkan kulit di antara jempol dan telunjuk mereka. Kedua lengan Gunawan juga mengendur sesaat, tapi sesaat setelah itu, tanda Garuda di dahinya bersinar samar saat dia berteriak keras. Pedang Tiger Soul yang berhenti sejenak untuk tidak menekan oleh dua Wolfane Mace, tiba-tiba melepaskan raungan harimau yang menggetarkan telinga. Ini menyapu kedua Wolfane Mace sambil membawa api yang panas menuju Black Devil dan Black Tiger yang membuat mata melebar. Buzz, kedua Wolfane Mace dipotong rapi. Langkah bayangan Dewa Bintang Gunawan juga diaktifkan pada saat itu. Sambil meninggalkan garis cahaya, dia menembus kedua tubuh mereka seperti kilat dan muncul 5 langkah di belakang mereka. Ekspresi Black Tiger dan Black Devil membeku saat pupil mereka melebar. Di bawah keheningan yang mematikan seperti itu, kepala mereka terjatuh dari leher mereka dan jatuh ke tanah kering. Black Devil, Black Tiger, melihat Black Devil dan Black Tiger dipenggal seketika, semua keberanian Black Demon mereda dan dia hampir muntah darah di tempat. Semua Black Demon Mercenary bahkan terdiam di tempatnya dan tidak berani percaya bahwa 3 wakil kapten yang kuat dengan kekuatan ranah cakra sejati akan benar-benar mati seketika di tangan seorang anak berusia 16 tahun. Hehehe, tidak perlu berduka, kalian semua akan segera bertemu lagi. Gunawan menyandarkan tubuhnya ke samping dan tersenyum dingin ke arah Black Demon. Dia tiba-tiba mengangkat pedang Tiger Soul dan lidah nyala api sepanjang beberapa meter menyapu menuju Black Demon dari tempat yang jauh. Kau bajingan, aku ingin kau membayar dengan darahmu, aku akan memotongmu menjadi ribuan keping. Kemarahan Black Demon melonjak. Dengan ayunan Wolfane Mace, dia membubarkan lidah api Gunawan sebelum melompat tinggi ke udara untuk menghancurkan Gunawan dengan serangan melonjak. Gunawan juga melompat. Kedua tangannya erat mencengkeram pedang Tiger Soul dan berbenturan dengan Black Demon di udara. Celang, percikan api terbang ke segala arah. Kedua tubuh mereka bergetar hebat pada saat bersamaan sebelum tertiup ke belakang. Saat Gunawan mendarat, tubuhnya hanya sedikit bergoyang tapi dia tetap berdiri tegak. Ketika Black Demon mendarat, dia mundur 5 atau 6 langkah berturut-turut sebelum dia mampu menstabilkan dirinya. Lubang muncul di atas Wolfane Mace di tangannya. Setelah bertemu Gunawan bertatap muka dan bertukar pukulan, Black Demon akhirnya mengerti mengapa Black Devil, Black Tiger, dan Black Wolf telah dengan mudah dieksekusi oleh Gunawan satu demi satu. Itu karena bahkan dia berada pada posisi yang tidak menguntungkan dari benturan energi yang murni ini. Bola mata Black Demon mengalami gejolak yang hebat, wajahnya penuh dengan ketidakpercayaan.
Tidak mungkin, pasti tidak mungkin. Dia jelas hanya memiliki tenaga dalam dari tingkat ke-10 ranah kelahiran cakra, sementara aku berada di tingkat ketiga ranah cakra sejati. Bagaimana bisa kekuatan energinya menjadi lebih kuat dariku? Ini tidak mungkin, sama sekali tidak mungkin. Namun, meski dia tidak mau mempercayainya, kebenarannya tepat di depan matanya. Tingkat tenaga dalam lawan jelas lebih rendah darinya, namun kekuatan energi tetap saja jauh lebih tinggi daripada kemampuannya. Selain itu, senjata lawan juga mendapat keuntungan besar. Bagaimanapun, Wolfvein Mace adalah artefak ranah cakra sejati dan juga ditanamkan dengan kekuatan energinya selama pertempuran. Bagi lawannya untuk benar-benar menciptakan lubang yang begitu besar dengan hanya satu serangan, kemungkinan besar gada itu akan terbelah dua jika menahan beberapa pukulan lagi. Sepertinya kau juga tidak lebih dari ini, kata Gunawan saat ia mengangkat tangannya untuk membelai punggung pedang Tige Sol. Jangan terlalu sombong secepat ini, ayah ini hanya mengujimu tadi. Kau adalah seorang praktisi ranah kelahiran cakra, bagaimana kau bisa menjadi lawanku, Black Demon? Storm Strike. Black Demon telah berbaur di dunia luar selama beberapa dekade, tapi karena dia bukan anggota padepokan manapun, Black Demon secara alami tidak dapat mempelajari teknik tenaga dalam tingkat tinggi. Namun dia telah mempelajari beberapa teknik tenaga dalam tingkat rendah yang bisa dibeli di mana saja. Dia menyerang Gunawan dan tiba-tiba berputar cepat, mengaduk badai energi hebat saat mengayunkan Wolfvein Mace-nya. Celang. Gunawan mundur sedikit dan dengan cepat menggunakan pedang Tiger Soul untuk memblokir semua serangan Black Demon. Setiap kali pedang Tiger Soul bertabrakan dengan Wolfvein Mace, itu menghasilkan suara berdentang yang keras dan memenuhi langit dengan percikan api. Setelah lebih dari 30 pukulan berturut-turut, Gunawan terbang mundur dan terjatuh kembali selusin langkah. Serangan Black Demon juga berhenti pada saat ini, dan dia meraung liar saat menunjuk Gunawan. Apa yang kalian lakukan? Pergi dan bunuh dia untukku. Siapapun yang membunuhnya akan menjadi wakil kapten. Black Demon Mercenary masih dalam keadaan syok setelah kematian ketiga wakil kapten dan tidak dapat sepenuhnya bereaksi. Tapi saat mendengar teriakan keras si Black Demon saat ini, seolah-olah mereka terbangun dari mimpi. Mereka tiba-tiba bergegas keluar dan mengepung Gunawan dari segala arah. Senior Sister, lindungi dirimu dengan hati-hati. Gunawan tidak berani ceroboh saat menghadapi pengepungan 78 orang ranah kelahiran cakra dari Black Demon Mercenary. Dalam keadaan seperti itu, dia tidak bisa lagi melindungi Siti Arum. Namun dengan kemampuan Siti Arum, dia masih bisa menghadapi musuh dari ranah kelahiran cakra bahkan dengan tubuhnya yang lemah. Mati. Lebih dari selusin Black Demon Mercenary mendekat dengan formasi sederhana dan melompat ke arah Gunawan pada saat bersamaan. Gunawan tidak menghindarinya, tapi tersenyum dingin. Saat dia menerima serangan mereka dengan satu sapuan, lidah nyala api raksasa berkibar keluar, menyebabkan pedang Tiger Soul terlihat tumbuh lebih dari 2 meter. Puff. Saat lidah api yang menabrak orang pertama, dampaknya menghancurkan lehernya sebelum terus menyapu ke arah yang kedua, ketiga, dan keempat tanpa ada penurunan kekuatan. Saat menghadapi begitu banyak musuh, dianggap sebagai tabu untuk menyerang semua orang kecuali jika seseorang memiliki kekuatan yang benar-benar luar biasa, karena kekuatan serangan akan benar-benar menyebar. Seseorang malah harus memusatkan kekuatan mereka ke satu arah untuk mengurangi tekanan pada diri sendiri. Namun apa yang dipilih Gunawan adalah menyapu secara horizontal dengan kekuatan energi apinya. Dalam menghadapi semua musuh ranah kelahiran cakra ini, tenaga dalamnya tidak dianggap luar biasa, namun senjatanya adalah artefak ranah kekuatan bumi yang dapat dengan mudah memotong pertahanan kekuatan energi dari ranah kelahiran cakra. Nyala api yang dilepaskannya adalah nyala api Garuda, yang berada di bawah kendali kekuatan Dewa Elemen. Selain tekanan mutlak dari teknik tenaga dalam dan senjatanya, kekuatan superiornya memungkinkan serangan horizontalnya menjadi sapuan horizontal asli yang tidak dipaksakan sama sekali. 7 atau 8 dari kelompok lebih dari selusin orang yang mengepungnya langsung tersapu oleh satu serangan dari Gunawan. Terdengar angin sepoi-sepoi dari belakang dan sebuah kapak yang berat mengarah ke lehernya. Tanpa berbalik, dia membentuk kepalan di tangan kirinya dan memukul angin. Bang! Black Demon Mercenary yang telah mencoba menyelinap menyerang Gunawan dipukul sampai tulang dadanya tiba-tiba pecah menjadi beberapa bagian dan dia memuntahkan darah saat dia terbang jauh. Mati. Untuk Black Demon Mercenary ini, Gunawan tidak memiliki belas kasihan apapun. Dengan lompatan, dia menghindari serangan dari 3 anggota Black Demon Mercenary dan menginjak Black Demon Mercenary ke belakang, membuka lubang berdarah di dadanya. Meminjam kekuatan mundur, tubuhnya melesat keluar dari kejauhan, menyapu 3 orang ke lidah api yang tinggi di langit. Saat mendarat, 3 lainnya dikirim terbang dengan satu serangan. Semakin banyak Black Demon Mercenary yang mulai menyerang dari semua sisi, mengelilingi Gunawan seperti gelombang pasang. Gunawan tetap tenang.
Dengan menggunakan langkah bayangan Dewa Bintang, dia berkelok-kelok melewati kerumunan orang. Dimanapun pedang Tiger Soul mendarat, senjatanya akan pecah dan orang akan mati hanya dalam satu serangan. Melawan pedang Tiger Soul, pertahanan kekuatan energi dari para praktisi ranah kelahiran cakra tidak jauh berbeda dibandingkan dengan selembar kertas tipis. Tidak lama kemudian, tubuh Gunawan telah basah oleh darah. Namun, dia sama sekali tidak terganggu terhadap semua ini. Dia telah membunuh terlalu banyak orang seumur hidupnya. Baginya, pembunuhan itu sama halnya dengan memanen gandum. Tidak mampu membangkitkan gelombang sedikit pun di dalam hatinya. Black Demon yang berdiri jauh, ingin memanfaatkan momen saat Gunawan dikelilingi dan melakukan serangan menyelinap untuk mengakhiri semuanya dan untuk selamanya. Tapi melihat tubuhnya yang basah kuyup dan melihat dia menebang gelombang Black Demon Mercenary seperti gandum, angin dingin yang dalam mulai membanjiri hatinya. Ini jelas seorang pemuda, namun dia membunuh dengan cepat dan bersih, tanpa jejak ragu atau enggan sedikit pun. Selanjutnya, matanya dan ekspresi saat membunuh terlalu tenang. Begitu tenang bahkan tidak merasa dia membunuh orang. Dia juga telah membunuh cukup banyak orang seumur hidupnya. Setidaknya 80 jika tidak 100. Namun dia pasti tidak akan setenang itu saat membunuh orang. Dia hanya berada di ranah kelahiran cakra, namun dia memiliki kekuatan yang mengerikan. Lidah api yang mengejutkan itu, pedang mengerikan yang menganugerahkan kematian pada siapapun yang disentuhnya. Jantung Black Demon mulai berdetak lebih cepat. Pikiran menyelinap menyerang Gunawan cepat memudar dan ketakutan yang tumbuh mulai berkembang biak jauh di dalam hati batinnya. Langkah kakinya mulai menyusut kembali sebelum tubuhnya berbalik untuk melarikan diri dengan liar. Mencoba lari, tindakannya semua ada di mata Gunawan. Tatapan Gunawan menjadi gelap saat ia menyapu pedang Tiger Soul, memaksa semua Black Demon Mercenary di sekitarnya pergi sebelum menendang tanah untuk melompat 30 meter ke langit. Tubuhnya mulai terbakar dengan nyala api saat tatapannya terkunci pada Black Demon. Tarian sayap api Garuda. Nyala api di tubuh Gunawan membesar dan dua sayap api terbentang di punggungnya. Seluruhnya ditembakkan ke bawah. Dari kejauhan, itu seperti burung Garuda kecil yang menukik turun dari langit, yang juga membawa jeritan Garuda samar bersamaan dengan itu. Tarian sayap api Garuda. Keterampilan api Garuda yang tercatat di tahap kelima, seni api Garuda. Saat digunakan, sayap api akan bangkit dari punggung seseorang dan bergegas menyerang musuh dalam serangan berani dan kuat, untuk kemudian memicu ledakan api berskala besar. Awalnya, untuk memanfaatkan keterampilan ini, perlu ada kekuatan api Garuda di tahap kelima. Namun pusat meridiannya telah dipecahkan melalui kemampuan pemahaman Gunawan yang sangat tinggi dan kekuatan yang dimiliki oleh benih api Dewa Elemen. Dia telah mencampur kekuatan api Garudanya dengan kekuatan api Dewa Elemen untuk mengeluarkan tindakan ini. Tekanan sengit dan suhu yang berkobar dari langit menyebabkan Black Demon tidak sadar melihat ke belakang, tapi bahkan jika dia telah mendeteksi sebelumnya, secara mendasar tidak mungkin baginya untuk menghindari tarian sayap api Garuda. Boom! Teriakan yang menggelegar terdengar kencang di sepanjang cakrawala. Di tanah yang kering, banyak retakan yang cepat menyebar seperti sarang laba-laba tapi segera terbungkus api yang terbakar. Di dalam api yang mengamuk, seorang tokoh kulit hitam melesat keluar, menyemprotkan sejumlah besar darah segar sebelum jatuh ke tanah seperti karung yang dibuang dan mengangkat awan debu. Setiap Black Demon Mercenary membeku di tempat mereka. Dengan mata terbuka lebar, mereka menatap ngeri pada sosok hitam di balik api. Siti Arum juga berdiri di sana dengan tatapan kosong. Tangannya yang kecil menutupi mulutnya saat pandangannya dipenuhi dengan keheranan. Gunawan perlahan berjalan ke depan Black Demon. Dia melihat tubuh yang tergeletak di tanah dan tidak mampu berdiri, dengan sikap acuh tak acuh. Sejumlah besar energi dikonsumsi setiap kali tarian sayap api Garuda dilepaskan dan ini adalah kali kedua dia menggunakannya sekarang. Selain membuka gerbang jiwa membara untuk waktu yang lama, tubuhnya pun mulai melemah. Namun efek dari pukulan ini jelas dan mudah dilihat. Selama dampak sebelumnya, dia telah dengan jelas mendengar suara menghancurkan tulang punggung Black Demon. Dengan tulang punggungnya hancur, Black Demon bisa dianggap lumpuh total. Bahkan jika dia bisa selamat dari cedera ini, dia tetap saja bisa menghabiskan sisa hidupnya dengan lumpuh. Ampuni aku belum mau mati. Setelah merasakan pendekatan Gunawan, Black Demon mengeluarkan tangisan meminta maaf. Itu adalah naluri manusia untuk menghargai kehidupan. Belum lagi penjahat murni sepertinya yang belum cukup menikmati hidupnya. Gunawan membungkuk dan dengan dingin menjawab saat ia melepaskan cincin penyimpanan di tangannya. Keberadaanmu sudah tidak berguna lagi. Saat suaranya memudar, Gunawan memotong leher Black Demon dengan telapak tangan. Dengan krek, leher Black Demon langsung patah saat matanya melotot keluar. Dia tidak pernah membuat suara atau napas lagi.